warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Riset dan Inovasi Profesor Dr. Anuraga Jaya Negara, yang saya hormati Asisten Direktur Inovasi Dr. Hewan Iketut Mudite Adnyana, Bapak dan Ibu para asisten direktur di lingkungan Direktorat Riset dan Inovasi, serta para narasumber yang telah hadir bersama kita, yaitu Profesor Dr. Insinyur Made Astawan. Selamat siang, Pak. Profesor Dr. Insinyur Y. Aris Purwanto, dan tentunya Bapak dan Ibu para inovator IPB yang telah bersedia hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Baik, Bapak dan Ibu, siang hari ini kita akan mengikuti sosialisasi skema sinergi strategis dan tim pakar untuk dorongan teknologi. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan acara oleh Direktur Riset dan Inovasi kepada Profesor Dr. Anuraga Jaya Negara SPT MSI. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati di sini Asisten Direktur Bidang Inovasi ini Pak Ketut. Pak Ketut tuh di setiap masa ini selalu menjadi expert inovasi di IPB ya dan juga di kementerian ya Pak Ketut. Kemudian juga yang kami hormati di sini ada Asdir Bidang Strategi Pengembangan Riset ya, Bu Saras. Kami hormati juga di sini ada para narasumber kita semua. Eh, Pertama adalah Prof. Made Astawan ya, dari ITP, kemudian Prof. Aris Purwanto. Biasanya ketemu di lapangan bulu tangkis, Prof. Prof. Aris. Terima kasih banyak Prof. Made, Prof. Aris sudah berkenan menjadi narasumber di acara kita siang hari ini, sosialisasi kita siang hari ini. Dan juga tentunya Bapak Ibu dosen peneliti IPB yang kami banggakan. Dan tentunya tim DRI semua. Jadi Bapak Ibu Alhamdulillah di apa namanya moto dari Kementerian Kemdikbudristek sekarang adalah Dikti berdampak ya. Muaranya itu pada dua hal. Pertama adalah reputasi global perguruan tinggi Indonesia atau pendidikan tinggi Indonesia. Yang kedua adalah dampak, baik itu dampak ekonomi, sosial maupun lingkungan dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, dimuarakan di dua itu. Nah, untuk reputasi global itu sudah ada skema pendanaan lain ya, mulai dari Bima, kemudian kita juga ada program equity itu yang sangat spesifik terkait dengan reputasi global. eh, World Class University ya, nama programnya Equity DAPT dari Dana Abadi Pendidikan Tinggi. Nah, ini alhamdulillah IPB eh, tahun lalu sampai tahun ini akan berakhir project melalui berbagai skema riset itu total mendapatkan 72,4 miliar Bapak Ibu, di mana 50%-nya minimum untuk riset. Nah, itu ke arah reputasi ya. Diharapkan perguruan tinggi Indonesia bisa improve untuk meraih reputasi global ya. Kalau kita tidak masuk top 500 itu dananya berkurang drastis, tinggal 12,5 miliar Bapak Ibu. Ada kelas B-nya. Tapi kalau kelas A itu ada 7 PTNBH ya. Terakhir yang masuk kelas A adalah ITS dan Unpad karena berhasil masuk 500 besar itu sekitar 70-an plus M per tahun. Ya, insya Allah sampai 2030. Nah, tahun ini planning awal, jadi kebetulan saya di tim pakar World Class University Kemdikbudristek itu estimasi awal 80 miliar naik ya tahun ini. Nah, itu satu muara Bapak Ibu. Nah, kemudian muara lainnya adalah terkait dengan dampak itu sendiri, di mana harapan dari Pak Presiden adalah bahwa Dikti Saintek dan juga BRIN itu mendukung nanti ujung-ujungnya ke arah inovasi yang nanti mendukung apa namanya pertumbuhan ekonomi 8%. Harapannya, ekspektasinya ya. Sehingga
inilah yang kemudian apa namanya diderivatisasi. Kalau yang tadi WCU itu di sistem nasional yang menjadi IKU, nah sekarang IKU itu sudah selaras dengan parameter-parameter World Class University. Misalnya berapa persen paper top tier, berapa persen Q1, citasi, co-authorship, international co-authorship, ya, itu sudah selaras. Nah, di satu sisi, baru beberapa hari yang lalu, tim IPB juga menyelesaikan namanya laporan dampak. Ya, laporan dampak, apa sih IPB itu dampaknya secara ekonomi, secara sosial, secara lingkungan terhadap environment yang ada di sekitarnya, terhadap masyarakat. Nah, inilah yang kemudian juga diderivatisasi menjadi skema-skema riset yang mengarah kepada dampak. Dan salah satunya adalah yang terkait dengan hilirisasi riset ini. Jadi, alhamdulillah nanti secara lebih detail akan disampaikan oleh eh, para narasumber kita semua, Prof. Made dan Prof. Aris, yang akan apa namanya dipandu, dimoderasi oleh Pak Ketut sebagai Asdir bidang inovasi. Sekali lagi, selamat mengikuti acara. Mudah-mudahan kita semua bersemangat untuk berkontribusi kebaikan ya. Orientasi kita adalah namanya masalah oriented ya, orientasi kebaikan gitu ya. Dalam berbagai aspeknya, baik dalam publikasi, dalam inovasi, dalam memberikan dampak kepada masyarakat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Anwaraga atas sambutan dan juga pembukaan acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu eh, arahan teknis terkait program Hili Riset yang akan disampaikan oleh Asisten Direktur Inovasi, yaitu Dr. Hewan Iketut Mudito Adriana, sekaligus nanti memandu untuk pemaparan dan juga diskusi dengan para narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini. Untuk itu kepada Bapak Iketut Mudito Adriana, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dewi, saya hormati Pak Direktur, ini ya Direktur baru, ini kinyis-kinyis, jadi baru 2 hari ya, jadi Direktur di DRI, Pak Raja, kemudian Bu Saras sebagai Astir juga relatif baru di DRI, kemudian tentunya para narasumber ya, di sini ada Prof. Made, kemudian Prof. Aris. Kenapa dijadikan narasumber? Karena ini para pelaku ya Bapak sekalian. Jadi, siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak sekalian, dosen-dosen yang luar biasa dan yang kemarin saya lihat ini sudah hadir ya. Karena Community Saintek Bapak sekalian dari DHK sudah memberikan sosialisasi sebenarnya kemarin terkait dengan sinergi dan juga terkait dengan tim pakar. Ya Bapak sekalian, ini adalah untuk yang batch kedua untuk yang sinergi karena berarti masih kurang banyak proposal lah kira-kira seperti itu. Kemarin juga diumumkan untuk yang PDD ya, PDD PTM yang batch 2. Nanti biasanya juga biasanya terkait dengan keberadaan dana dan yang lainnya. Selain itu Bapak Ibu sekalian, ya sebelum ke materi ada beberapa poin mungkin yang perlu disampaikan. Yang pertama bahwa untuk Hili Riset ini skemanya tidak hanya ini ya. Kemarin sudah ada ajakan industri, kemudian dorongan teknologi ya, kemudian sekarang dorongan teknologi yang itu akan dinilai oleh tim pakar. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan tim pakar, nanti akan dijelaskan oleh Prof. Aris. Kemudian untuk yang sinergi saat ini, Bapak Ibu sekalian, karena di tahun ini tuh ada 2 tipe. Jadi ada yang dananya dari BOPTN, ya. Kemudian ada yang dananya dari LPDP. Nah itu nanti ada perbedaan di luaran. Kemudian terkait dengan keuangan, ya, honor dan yang lainnya. Kemudian terakhir satu lagi, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa nanti di September ini itu akan muncul lagi insentif KI. Nah tahun lalu ini Prof. Made nih yang dapat, ada Prof. Tuti ya. Nah ada beberapa orang yang lumayan. Itu insentif kalau dimanfaatkan, tadi disampaikan Pak Dir bahwa yang diminta itu adalah yang utamanya berdampak. Ya, kalau yang berdampak itu nilainya 30 juta. Tapi kalau yang granted. Nah, tapi untuk tahun ini Pak Made katanya yang sudah tahun kemarin dapat nggak boleh ngajukan ya. Jadi nanti berbagi ke yang lain. Gitu ya. Yang lainnya kira seperti itu dan akan diluncurkan September. Kemarin kami sudah rapatkan finalisasi untuk panduan yang 2026. Mungkin itu sedikit tambahan Bapak sekalian. Jadi untuk hari ini kita langsung saja. Yang pertama akan mendengarkan pengalaman ya, lesson learn, kemudian dari atau success story-nya lah. Mungkin kalau di zamannya Prof. Made itu adalah sinergi yang pendanaannya BOPTN. Nah kalau yang sekarang akan disampaikan adalah
pendanaan LPDP. Saya kira Bapak Ibu sekalian di sini sudah sering mendapatkan dana LPDP, saya lihat yang hadir kemarin. Mungkin kita langsung saja. Yang pertama nanti Prof. Made akan menyampaikan terkait sinergi, kemudian dilanjutkan dengan Prof. Aris ya untuk yang terkait dengan tim pakar. Nah, kalau tim pakar ini memang agak berbeda, bukan riset tetapi adalah yang akan membuat FS untuk yang dorongan teknologi. Itu beda juga ya, kalau tahun lalu honornya bisa 8 juta ketua. Nah, kalau sekarang udah diturunkan lagi jadi 3,6 seperti yang lainnya. Nanti akan dijelaskan oleh Prof. Aris. Baik, saya kira langsung saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dipersilakan kepada Prof. Made untuk menyampaikan paparan terkait dengan sinergi untuk yang LPDP, ya lesson learning baru yang telah dilakukan. Silakan Prof. Made. Baik. Sebentar. Ini suaranya belum masuk ya? Masih di Sudah mute ya? aman, Prof. Sudah. Sudah aman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya diminta untuk sedikit berbagi. Alhamdulillah nih slide-nya disiapkan oleh Mbak Reni ya. Jadi tadi malam tengah malam baru sampai. Jadi rupanya salah satu syarat bekerja di DRI harus siap lembur ya Mbak Reni. Jadi saya sebenarnya sudah buat juga, cuma ini lebih baik, jauh lebih baik daripada yang saya buat. Jadi saya menampilkan yang dibuat oleh Mbak Reni. Nah, judulnya adalah Sinergi Strategis Tematik tahun 2026 ya. Jadi seperti tadi yang dikatakan Pak Ketut, jadi hilirisasi riset yang sinergi ini ada dua jenis ya. Satu adalah sinergi yang namanya sinergi apa namanya prioritas ya, yaitu yang didanai oleh BOPTN. Itu adalah nanti mengikuti skema output ya, skemanya tuh based on output. Jadi seperti BIMA pada umumnya. Nah, yang kedua ini adalah apa namanya hilirisasi yang strategis. Nah, kalau strategis ini dibayar LPDP sehingga dan ini adalah proses ya based on proses. Jadi agak rumit sedikit di laporan keuangannya seperti itu ya. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi apa yang disebut dengan sinergi? Sinergi itu adalah skema hilirisasi riset berbasis transfer teknologi terintegrasi. Jadi artinya kita punya teknologinya. Nah, itu yang kemudian akan kita transfer melalui siapa? Melalui mitra kita. Ya, jadi nanti mitranya ada dua, ada mitra di bidang yang sosial, ada mitra yang di bidang komersial. Itu berbeda. Yang untuk komersial biasanya mitranya kan teman-teman di industri biasanya ya. Paling kecil itu paling paling rendah itu industri kecil. Kalau yang berbasis sosial nanti bisa Pemda, bisa yang lain-lain juga. Nah, jadi tujuannya adalah mendorong kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi konsepnya adalah saling menguntungkan, menguntungkan bagi kita yang punya inovasi atau yang dari perguruan tinggi dan juga menguntungkan bagi mitra ya karena kalau nanti ide kita bagus ya, mitra akan langsung melakukan komersialisasi. Nah, itu kan apa ada win-win solution di situ ya. Jadi jadi saling menguntungkan dan berkelanjutan antara perguruan tinggi dan mitra. Jadi silakan tetapkan dulu mitranya. Kalau Bapak Ibu nggak punya mitra, nggak bisa masuk ke skema ini. Jadi harus punya mitra. Dan bagusnya lagi, sudah ada historis ya, sudah ada chemistry antara Bapak Ibu dengan mitra sebelum-sebelumnya. Karena ini kan dibilang programnya kan berkelanjutan. Itu artinya sebelumnya sudah ada historinya gitu. Nah, yang kedua adalah mempercepat pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam bentuk produk inovasi komersial atau produk inovasi sosial. Jadi kalau yang Bapak Ibu mungkin yang berasal dari ilmu sosial nanti bentuknya inovasi sosial. Kalau Bapak Ibu yang berasal dari bidang apa namanya ilmu alam gitu atau atau IPA gitu nanti inovasinya inovasi komersial. Nah, kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan daya saing inovasi nasional melalui pendekatan hilirisasi berdampak. Jadi tadi Prof. Anuraga sudah menyinggung itu ya, yang berdampak itu. Jadi eh, dengan inovasi kita bisa dikomersialisasi, artinya otomatis akan meningkatkan daya saing. Nah, outputnya ada dua, tergantung yang kita pilih ya. Pertama adalah solusi untuk masalah sosial atau kebijakan, itu artinya yang sinergi sosial ya. Kalau yang komersial itu artinya yang
pilih yang komersial. Jadi ada dua skema ya, sinergi strategis ya. Jadi kali ini yang dibuka adalah sinergi strategis, bukan sinergi prioritas. Ada dua sinergi ya. Sekarang kita bicara mengenai sinergi strategis. Itu ada dua, sinergi inovasi sosial dan sinergi inovasi komersial. Jadi ada dua. Silakan nanti dipilih sesuai dengan background Bapak Ibu semua. Nah, kita bahas dulu yang sekarang yang sinergi inovasi sosial. Jadi inilah orientasinya apa? Orientasinya adalah penguatan ekosistem inovasi lintas sektor melalui kolaborasi riset dan pengembangan model sosial berbasis teknologi untuk mendukung agenda nasional ya seperti transisi energi, ketahanan pangan, digitalisasi dan teknologi dan lain-lain. Itu orientasinya itu, arahnya sana. Nah, dampaknya adalah terbangunnya model inovasi sosial berkelanjutan yang memperkuat kapasitas teknologi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Jadi yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Nah, apa persyaratan mitra? Nih, jadi tadi saya katakan harus punya mitra. Maka untuk yang ilmu sosial ini, mitranya bisa berupa instansi pemerintah, ya minimal tingkat dinas di kabupaten atau kota itu minimalnya. Silakan nanti di tingkat provinsi, di tingkat nasional tuh silakan nanti kementerian itu bisa saja menjadi mitra untuk inovasi sosial, ya. Atau juga bisa juga perusahaan dengan latar belakang skala bisnis perusahaan berbadan hukum, ya. Jadi badan hukumnya harus di Indonesia, bukan di luar negeri. Baik itu BUMN maupun BUMD dan paling kecil itu adalah nanti apa namanya usaha kecil ya itu boleh dijadikan mitra. Kemudian sumber dananya ini adalah maksimal 2 miliar. Di dalam prakteknya itu nggak pernah ada dikasih 2 miliar ya. Jadi itu kan proposalnya maksimal. Jadi nanti ujung-ujungnya juga banyak biasanya pengurangannya ya. Kemudian per judul karena ini untuk ilmu sosial itu hanya boleh ngajukan setahun saja. Sedangkan yang skala yang inovasi komersialnya itu 2 tahun. Jadi untuk ini hanya boleh setahun dan maksimal 2 miliar per proposal. Nah, sekarang kita lihat yang sinergi inovasi komersial. Orientasinya adalah pengembangan teknologi dan produk baru. Nah, ini ya. Jadi teknologi dan produk baru diharapkan ini persis sama dengan zaman dulu itu LPDP ya, persis sama itu adalah selalu inginnya suatu produk baru yang dikomersialisasi oleh industri. Jadi ada satu apa namanya bidang pemasaran produk baru gitu ya dari inovasi yang dihasilkan oleh teman-teman di perguruan tinggi. Jadi selalu arahnya ke sana ya. Dan ekosistem inovasi jangka panjang yang bersifat strategis. Itu orientasinya. Nah, dampaknya apa? Diharapkan kemandirian dan penguatan kapasitas teknologi dan industri nasional di jangka panjang. Jadi untuk membangun industri nasional ya. Jadi kemandirian industri nasional. Nah, sumber dananya sama seperti tadi, maksimal 2 miliar rupiah per judul, dan ini adalah berasal dari LPDP. Jadi sehingga nanti bagi teman-teman yang sudah mendapatkan pendanaan dari LPDP tidak lagi bisa mengajukan skema ini. Yang mengisi melalui Iris Pro itu nggak akan bisa lagi mengajukan seperti saya misalnya karena sedang mendapatkan dana apa RIM kompetitif dari BRIN yang sama-sama dananya dari LPDP maka eh, saya tidak bisa lagi mengajukan untuk skema yang ini gitu. Ini lama penelitian 2 tahun. Nah, apa syaratnya mitra? Syaratnya mitra adalah perusahaan dengan latar belakang skala bisnis berbadan hukum di Indonesia yang berasal dari BUMN atau BUMD dan juga ada industri nasional dengan minimum itu skalanya kecil. Ya. Jadi kan nanti Bapak Ibu silakan cari apa definisi skala kecil ya. Kan ada UMKM ya usaha mikro kecil menengah. Nah, itu juga bisa dimasukkan di sini ya. Dan juga tentu saja perusahaan-perusahaan yang skalanya besar. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan apa bedanya antara inovasi sosial dengan inovasi komersial. Jadi kalau inovasi sosial, jenis kolaborasi dan kontribusi mitranya itu adalah co-creation, jadi bersama-sama meng-create ya, dan co-contribution. Jadi kenapa ada istilah co-contribution? Karena masing-masing ada kontribusinya. Ya, jadi pihak mitra kita harus juga berkontribusi. Memang kontribusinya tidak selalu in cash, bisa juga dalam bentuk natura minimum 50% dari usulan dana abadi ke LPDP. Karena misalnya kalau Bapak Ibu misalnya mengajukan 1 M, maka kontribusi mitranya adalah minimum 500 juta gitu ya, tapi dalam bentuk natura. Nah,
sorry, dalam bentuk natura ya. Kemudian kontribusi tunai akan menjadi nilai tambah dalam penilaian proposal. Jadi kalau selain natura juga bisa ngasih tunai, itu kan menjadi apa namanya, nilai plus gitu ya. Gitu. Nah, luarannya adalah produk naskah kebijakan. Jadi nanti ini bentuknya, luarannya adalah produk naskah kebijakan atau standar operasional prosedur ya, yang sudah masuk dalam pembahasan pemangku kepentingan. Jadi misalnya kalau pemangku kepentingannya ada Pemda, berarti nanti paling tidak di tahun eh, itu ya, karena hanya setahun ya, di tahun itu harus sudah bisa menghasilkan naskah kebijakan yang sudah dibahas di tingkat Pemdanya gitu. Apabila perlu mungkin sudah bisa masuk ke DPR misalnya kalau itu menyangkut peraturan perundangan gitu ya, DPRD maksudnya ya, yang sesuai dan atau teknologi tepat guna. Nah, bisa juga bentuknya TTG yang siap untuk diimplementasikan di masyarakat. Misalnya Bapak Ibu punya teknologi tepat guna penanganan sampah misalnya gitu ya, teknologi tepat guna pengolahan limbah misalnya. Nah, itu eh, yang sudah siap diimplementasikan di masyarakat. Nah, kalau yang inovasi komersial itu adalah hilirisasi atau komersialisasi produk inovasi hasil penelitian sebelumnya. Jadi memang kita sudah melakukan penelitian-penelitian. Penelitian kita sebelumnya kan TKT-nya 1 sampai 6 itu kan masuk ke wilayah BIMA ya. Jadi apa namanya, kita mengajukannya kan melalui skema BIMA. Begitu nanti masuknya 7 sampai 9 itu mengajukannya melalui Hili Riset kan, seperti yang skema ini nanti mengajukannya melalui Hili Riset bukan melalui BIMA gitu ya. Tetapi kan tidak ujuk-ujuk kita sampai di sini. Sebelumnya kita pasti punya apa namanya, perjalanan panjang ya, dari TKT 1 sampai 3, kemudian TKT 4 sampai 6 gitu, pasti semuanya itu bertahap, berjenjang, dan Bapak Ibu tekuni selama beberapa tahun gitu ya. Nah, setelah diperkirakan sudah apa TKT-nya sudah minimum 6, maka Bapak Ibu berhak mengajukan proposal ke sini. Jadi nanti targetnya adalah peningkatan dari 6 ke 7 gitu misalnya. Boleh, karena kan target TKT akhirnya kan 7. Ya, atau dari Bapak Ibu yang sekarang memiliki 7, 7 ke 8 boleh, 7, 8 ke 9 juga boleh. Jadi eh, Bapak Ibu bisa mengajukan proposal ini kalau Bapak Ibu TKT hasil risetnya minimum mencapai 6, ya sudah mencapai 6. Baik. Nah, sekarang kita bahas luarannya ya. Nah, luaran untuk yang skema inovasi sosial tadi sudah ya, kebijakan atau SOP atau teknologi tepat guna. Sedangkan yang inovasi komersial karena dia 2 tahun, maka tiap tahun ada luarannya. Maka tahun pertama luarannya adalah produk layak operasi lingkungan nyata. Jadi TKT-nya sudah 7 atau 8 ya. Jadi tadi kan minimal 6. Kalau 6 mulainya berarti nanti bisa berakhir di 7 atau di 8 untuk tahun pertama. Kemudian kekayaan intelektual selain hak cipta. Jadi hak cipta itu tidak boleh diklaim. Yang boleh diklaim adalah paten sederhana atau paten biasa ya. Jadi bisa paten atau paten sederhana. Kalau publikasi itu minimal Q2 ya, Q1 atau Q2. Dan kemudian model dan strategi bisnis. Nah, nanti nanti Bapak Ibu akan lihat kata-kata model dan strategi bisnis ini muncul 2 kali. Di tahun pertama juga muncul, tahun kedua juga muncul. Nah, untuk yang kasus begini, model ini hanya boleh dipilih 1 kali. Bapak Ibu boleh membuat model di tahun pertama atau boleh juga membuat model di tahun kedua gitu. Jadi tidak boleh 2 tahun berturut-turut ada model outputnya, itu tidak boleh ya. Jadi hanya boleh diambil 1 kali. Dan model ini harus diserahkan dan disetujui oleh mitra. Jadi bukan menurut kita ya, tapi mitra pun sudah setuju dengan model yang kita usulkan gitu. Nah, kemudian tahun keduanya adalah prototipe siap dipasarkan dan diterima pengguna, itu TKT-nya 8 atau 9, dan sudah terstandarisasi atau sudah terlisensi. Itu output yang tahun kedua kan. Kemudian kekayaan intelektual serta hak cipta. Jadi kalau tahun pertama belum, tahun kedua boleh ini ya. Kemudian dokumen kontrak penjualan dan evaluasi dari pengguna. Nah, ini sudah menjurus ke betul-betul komersialisasi ya, sudah ada kontrak-kontrak dan sebagainya. Kemudian publikasi juga 1 lagi, Q1 atau Q2, dan sudah ada MOU ya, Memorandum of Understanding atau perjanjian kerjasama antara institusi peneliti dengan mitra. Dan kemudian boleh modelnya di sini atau boleh modelnya di tahun sebelumnya. Jadi di sini dia katakan 1 kali selama periode penelitian. Itu kurang lebih luaran dari skema komersial. Nah, jenis kekayaan intelektual yang diperbolehkan apa? Kalau Bapak Ibu milih paten atau paten sederhana, itu
targetnya terdaftar. Karena kan paten ini sampai granted kan perlu waktu lama sekali ya, 2 atau 3 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu milih desain industri harus sudah granted. Kalau merek kan ini cepat sekali ya, pengalaman saya merek nggak sampai 6 bulan sudah keluar tuh granted ya. Pelindungan varietas tanaman harus granted. Kalau Bapak Ibu milih desain data letak sirkuit terpadu itu juga harus granted juga. Jadi hanya paten atau paten sederhana yang boleh terdaftar ya, karena ini perlu waktu gitu aja ke prinsipnya. Nah, sekarang kita lanjut dengan siapa yang berhak menjadi ketua. Nah, tentu saja dari perguruan tinggi, kemudian merupakan apa aktif, ya saya kira semua dosen di PB ini memenuhi syarat ya, eh, apalagi yang sudah S3 atau S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor. Ya, jadi ini ada syarat mutlak juga harus lektor, ya boleh S2 boleh. Dan tidak sedang, nah di sini kan tidak sedang menjadi ketua peneliti pada kegiatan riset yang pendanaannya bersumber dari LPDP. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengerjakan kegiatan di BRIN, itu apapun skema-skema BRIN itu kan umumnya dibiayai oleh LPDP. Jadi sementara tidak bisa menjadi ketua lagi di sini kalau Bapak Ibu sudah menjadi ketua di sana. Kalau menjadi anggota masih bisa ya, gitu. Nah, kemudian syarat yang berikutnya memiliki, nah ini minimal 2 penelitian sebelumnya. Jadi makanya kan tadi saya bilang harus ada historisnya kan, penelitian sebelumnya dengan judul berbeda tetapi masih relevan. Jadi misalnya 2 penelitian sebelumnya kita meninjau dari aspek A dan aspek B. Nah, kali ini kita meninjau dari aspek C dan aspek D itu boleh saja. Tapi kan tidak sama gitu kan. Tapi kan masih satu rentetan ya, satu proses gitu. Jadi untuk melihat track record sebenarnya ini apakah, kan nggak mungkin ujuk-ujuk kita punya inovasi A kalau sebelumnya tidak pernah melakukan penelitian-penelitian gitu ya. Maka minimal 2 penelitian sebelumnya. Jadi tinggal menyebutkan saja penelitian tahun berapa dibiayai oleh siapa gitu kan. Nah, nah tadi syaratnya 2 ya, ini dan satu lagi. Nah, yang satu lagi ini ada pilihan. Boleh Bapak Ibu milih 2 artikel di jurnal internasional. Dah itu saja. Sebagai apa namanya, di artikel yang bereputasi sebagai penulis pertama gitu ya. Tuh. Atau Bapak Ibu boleh menggantikan ini dengan 2 karya apa namanya KI, kekayaan intelektual yang relevan ya selain hak cipta. Boleh juga, tapi harus sebagai inventor pertama. Atau Bapak Ibu bisa menggantikan dengan kombinasinya, 1 artikel jurnal internasional dan 1 KI yang relevan, boleh juga. Kalau Bapak Ibu punya dua-duanya bagaimana ini ya? Lebih bagus lagi ya, punya 2 artikel di jurnal internasional, punya juga 2 KI relevan itu lebih bagus. Akan penilaian Bapak Ibu akan menjadi lebih lebih baik lagi gitu. Nah, itu persyaratannya sebagai ketua. Nah, kemudian dosen dapat menjadi ketua maksimum pada 1 judul. Jadi Bapak Ibu sudah apa namanya diterima di 1 judul, maka Bapak Ibu nggak boleh lagi jadi ketua, tapi masih boleh menjadi anggota di 1 judul yang lain. Nah, atau menjadi 2 anggota, 2 anggota ya, 2 anggota di kegiatan A dan di kegiatan B pada pendanaan. Nah ini kan tadi kan yang disebut dengan hilirisasi kan ada 3 skemanya ya, bisa sinergi, bisa ajakan industri, atau bisa dorongan teknologi. Jadi Bapak Ibu boleh menjadi 2 anggota eh, di 2 skema ini ya. Kalau boleh sinergi dengan ajakan industri atau sinergi dengan dorongan teknologi juga boleh gitu ya, sebagai anggota ya. Nah, kemudian peneliti wajib menyantumkan nama Kemendikti dan LPDP dan juga tahun pendanaannya ketika kita melakukan apa namanya sosialisasi baik dalam bentuk jurnal dan sebagainya gitu ya. Apakah dalam bentuk presentasi dimanapun itu boleh mencantumkannya di bagian acknowledgement, bisa juga mencantumkannya di bagian sumber dana. Jadi kadang-kadang kan jurnal itu punya apa namanya punya pakemnya gitu di mana kita bisa mengucapkan itu ya, lebih bagus lagi bisa menyampaikan nomor kontraknya, jadi nomor kontrak atas nama siapa itu akan menjadi sangat bagus. Nah, sekarang bagaimana dengan anggota? Syaratnya itu adalah boleh mengajak em, apa namanya 5 anggota ya, 5 anggota di mana salah satu syaratnya minimal satu dari anggota itu berasal dari IPB ya. Jadi misalnya Bapak dari IPB, ajak satu lagi teman dari IPB minimal ya. Yang lainnya 3, yang lainnya misalnya dari BRIN, dari mana-mana boleh, tapi bukan dari institusi mitra. Jadi jangan melibatkan eh, apa namanya mitra kita sebagai anggota peneliti. Tapi kalau yang lain-lain boleh ya. Atau mau 5-5-nya dari IPB juga boleh, tidak ada masalah. Itu kan nanti kan minimal satu ya. Nah, gitu. Jadi kalau itu dia bagian dari perguruan tinggi biasanya harus masuknya melalui sistem kan. Dia kan sudah punya akses itu melalui sistem. Nah, sekarang kita bahas anggarannya. Nah, untuk yang
ini tentu saja tadi sudah disebutkan sumber dananya dari LPDP. Justifikasi pengeluarannya mengikuti SBM Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2025. Nanti Bapak Ibu dengan mudah ini bisa kita akses ya, PMK ini, PMK terbaru kelihatannya, nanti dilihat aja di sana ketentuan-ketentuan apa yang berlaku untuk setiap mata kegiatan kita. Maksimal 2M per tahun per judul. Nah, kegiatan penelitiannya itu berdasarkan aktivitas. Nah, ini kalau Bima kan berdasarkan output, kalau ini berdasarkan aktivitas, ini agak rigid sedikit mengenai laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu mohon berhati-hati dalam menggunakan keuangan, nanti menjadi masalah pada saat kita di Monef, ya khususnya Monef dari BPK biasanya itu apa ribet gitu ya, walaupun nilai uangnya nggak seberapa, tapi dipermasalahkan karena kan prosedur ya, prosedur yang harus dipenuhi. Saya punya pengalaman nilai yang diperdebatkan itu kecil hanya 60 ribuan, tapi jadi panjang urusannya karena dianggap salah prosesnya gitu. Nah, anggaran LPDP dapat digunakan untuk apa? Pertama, biaya langsung. Ini minimal 95% harus dalam bentuk biaya langsung. Dan biaya langsung dan nanti kita lihat ada biaya langsung personil, itu maksimal 30% dari total pendanaan. Ada juga biaya langsung non personil, nanti kita bahas ya. Dan biaya tidak langsung itu maksimal 5%. Nah, ini maksudnya untuk mendanai kegiatan-kegiatan operasional di institusi kita. Nanti ada monep internal, ada reviewer dan sebagainya, itu diambilkan dari sini. Nanti boleh Bapak Ibu cantumkan angkanya berapa untuk biaya tidak langsung. Itu karena ini kan memang direstui oleh LPDP, kita boleh menyatakannya. Nah, untuk yang biaya langsung yang tadi minimal 95% itu antara lain di situ masuk biaya langsung personil, artinya untuk honor-honor. Itu maksimal 30%. Jadi di sini itu enak sekali di program ini kita boleh mencantumkan honor ya. Kemudian maksimal 30%. Nah, ini tentu saja di sini sudah termasuk pajak, jangan lupa pajaknya. Kemudian berapa nilai honornya? Silakan ikuti ini ya. Kalau dia ketua peneliti boleh 3,6 juta per bulan, anggota 2,4, asisten 1,5, administrator 820 ribu per bulan. Jadi ini sudah dipatok. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti saja kalau yang ini, tapi maksimal 30% ya. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya langsung non personal. Tadi kan personal yang 30% kan. Sekarang biaya langsung non personal itu minimal 65%. Sehingga totalnya menjadi 95 kan, tadi kan 30 tambah 65 kan 95. Nah, ini yang apa saja yang masuk di sini? Komponen biaya pengujian, ada kan ada uji macam-macam, analisis macam-macam, komponen biaya pengumpulan data, biaya pengembangan produk ya, komponen peralatan penduduk dan sebagainya boleh. Dan tadi sisanya adalah 5% untuk biaya tidak langsung seperti yang setelah saya jelaskan tadi untuk honor review dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan mitra yang inovasi komersial. Nah, ini tadi sudah disebutkan juga ya, persyaratan mitranya adalah perusahaan berbisnis hukum ya dan sebagainya. Silakan. Nah, jangan lupa kalau kita memilih mitra dari industri harus punya NIB. NIB itu adalah nomor induk berusaha. Jadi ada nanti formatnya di contoh NIB seperti apa. Dan kalau dia DUDI, dia harus memiliki profil mitra. Kalau nanti Bapak Ibu pasangannya atau industri kecil belum punya, Bapak Ibu boleh bantu juga untuk membuat profil mitranya ya, gitu. Karena mungkin dia tidak tidak punya, karena dia belum belum pernah akses perbankan dan sebagainya. Kadang-kadang dia tidak punya profil mitra, jadi bisa kita bantu apa namanya membuatkan itu. Nah, kalau kalau yang inovasi sosial itu eh, biasanya mitranya kan dari Pemda gitu ya biasanya ya. Jadi mitra harus melampirkan surat pernyataan mitra. Jadi bersedia bekerja sama. Kalau mitranya di Dudi, kadang-kadang ada juga mitranya Dudi juga walaupun inovasi sosial, itu tetap harus membuat profil mitra. Tapi nggak perlu NIB ya. Di sini hanya ada dua syaratnya. Nah, sekarang adalah kita bahas anggaran dari mitra. Nah, tadi mitra kan diminta berkontribusi paling tidak natura ya, minimal 50% dari usulan penelitian. Nah, cuma ada syaratnya kontribusi dan pendanaan natura itu tidak boleh apa namanya digunakan untuk yang lain-lain ya. Jadi betul-betul digunakan sebagai sharing dia untuk melakukan aktivitas ini. Jadi nggak boleh untuk membayar honor dari orang-orang yang terlibat dari pihak industri tersebut, tidak boleh. Jadi uangnya dari dia digunakan untuk membayar honor karyawan dia itu tidak tidak boleh ya, gitu. Nah, kalau yang komersial itu tahun pertama kontribusi mitra eh, bisa bentuknya in kind
dan bagus lagi kalau ada in cash-nya. Kalau in kind-nya minimal 50% dari usulan pendanaan dan in cash-nya minimal 10% dari total kontribusi mitra. Jadi ini hanya untuk menilai kesungguhan atau keseriusan dari mitra bahwa dia tidak hanya berkontribusi in kind saja tapi juga bersedia in cash gitu. Padahal nanti yang in cash ini juga kalau dalam prakteknya nggak pernah diminta menunjukkan ya dia transfer kemana ke rekening rektor kan nggak juga, tapi paling tidak ada komitmen di atas materai nanti dia bersedia apa namanya in cash sekian puluh juta misalnya ya gitu. Kemudian di tahun kedua sama juga in kind-nya itu minimal 50% tapi in cash-nya dinaikkan menjadi minimal 20%. Jadi untuk menunjukkan juga bahwa inovasi kita memang dihargai dan sampai dia mau menambah pengeluarannya hingga mencapai minimal 20% dari biaya. Jadi itu tujuannya. Nah, cuma tadi kontribusi tadi tidak boleh digunakan untuk tadi honorarium tim mitra dan sebagainya, beli lahan dan sebagainya. Sekiranya ini sudah biasa lah ya di penelitian kita. Nah, tadi biaya langsung non personal yang tadi minimal 65% itu minimal ya 65% itu luas sekali. Ada tadi selain untuk upah tenaga kerja, untuk pembelian pengadaan bahan, barang dan sebagainya ya. Jadi perjalanan dalam negeri bahkan bisa untuk perjalanan ke luar negeri. Ya, jadi kalau saya baca di ini boleh keluar negeri misalnya dalam rangka untuk mengurus apa namanya kerjasama, dalam rangka mengurus paten, itu boleh. Tapi cuma sekali, sekali dalam setahun itu boleh untuk keluar negeri ya. Jadi ini sangat apa namanya sangat leluasa dari segi anggaran. Nah, sekarang kita bahas di bagaimana caranya supaya proposal kita diterima gitu kan. Nah, kita harus perkuat di bagian metodologi. Nah, bagian metodologi itu artinya bagaimana Bapak Ibu bisa menuliskan proposal Bapak Ibu sehingga reviewernya tuh enjoy untuk menilainya. Jangan sampai metode nyari-nyari ini apa sih metodologinya ini nggak jelas gitu ya. Jadi kita membayangkan diri kita sendiri sebagai reviewer. Kalau kita sebagai reviewer kan maunya kita display dengan data yang kita mau kan. Kita mau ini ada, mau ini ada. Jadi cepat banget kita menilainya. Jadi jangan sampai reviewernya apa lelah. Nah, ujung-ujungnya dia memberi nilai kita kecil karena dia tidak menemukan gitu ya. Maka kita bantu menemukannya dengan apa namanya dengan apa flowchart, dengan apa namanya target-target dan sebagainya. Nanti ada contohnya di yang bagian berikutnya. Ini saya kira, nah, jadi lesson learn-nya apa? Pertama adalah sering sekali kita latah gitu ya. Dalam metodologi kita menyebutkan aktivitasnya hanya setahun. Tapi usulan anggarannya 2 sampai dengan 3 tahun gitu ya. Jadi kan nggak nyambung. Misalnya yang tadi yang ilmu sosial itu kan cuma setahun yang apa inovasi sosial. Jangan sampai kita membuat anggaran 2 tahun. Kemudian di RAB tahun keduanya atau tahun ketiganya itu sering hanya mengulang-ulang RAB tahun pertama. Pasti karena kegiatannya berbeda, pasti apa namanya RAB-nya juga berbeda, bahan yang dibeli juga berbeda, nilainya juga berbeda. Kadang-kadang kan peneliti main mudah aja copy paste dari yang pertama diubah sedikit-sedikit kan ketahuan kalau reviewernya rajin baca itu ketahuan nih tidak benar gitu ya. Kemudian usulan anggaran tidak terjustifikasi pada aktivitas, jadi tidak muncul aktivitasnya apa, kemudian budgetnya aktivitasnya ke kiri, budgetnya ke kanan, itu ketahuan juga. Jadi harus sinkron antara aktivitas dengan budget yang diusulkan ya. Kemudian tidak menggunakan standar SBM ya, standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan yang berlaku. Sekarang kan SBM-nya tahun 2025, Bapak Ibu, jangan menggunakan SBM yang tahun sebelumnya gitu, gunakan SBM yang tahun 2025. Kemudian tidak menggunakan harga standar, jadi ada harga standar, tapi Bapak Ibu itu menggunakan ngarang-ngarang sendiri, misalnya harganya tidak boleh, dan volumenya tidak realistis. Nah, ini yang sering terjadi. Karena apa? Karena kita kan selama ini terbiasa skema Bima yang dananya kecil-kecil ya, 150 juta maksimal gitu ya. Nah, tiba-tiba kita terima dana 1 M lebih, kita bingung bagaimana caranya menghabiskan ini, volumenya digede-gedein gitu ya. Karena harganya nggak mungkin dimanipulasi kan, jadi volumenya yang dibesarin ketahuan juga, dia nggak realistis gitu ya. Apa namanya, lingkup kerjanya hanya segini, tapi volume bahan yang dibeli itu berlebih misalnya. Nah, untuk memudahkan reviewer, mungkin bagus juga nih contoh yang sudah disajikan ini untuk dilihat. Jadi kan kita membuat nih bahan, apa jenisnya apa, kemudian bahan kimia, unitnya berapa, harganya berapa. Nah kalau orang yang kebetulan reviewer kita paham, dia ngerti nih, oh ya benar masuk akal. Karena kan biasanya reviewer kan dicari yang bidang ilmunya dekat gitu ya, tahu banget nih harga-harga itu. Nah untuk membantu kita bikin work plan ya. Jadi work plan satu-satu misalnya.
Kita akan mengerjakan apa sih target kita di work plan 11 ini. Nah, kalau kata targetnya ini, maka bagaimana cara mencapai target ini? Kita jabarkan dalam berbagai aktivitas ya. Nah, aktivitasnya apa saja. Kemudian setelah itu bantu dengan gambar. Kalau mau dengan flowchart. Biasanya reviewer kan waktunya nggak banyak. Kalau dibikin flowchart, dia ngerti. Oh, work plan 1 mengerjakan ini, tahapan ini. Nanti nyambung dengan biaya yang kita usulkan. Oh, biayanya masuk akal. Karena untuk melakukan work plan 1 perlu biaya ini. Nah, work plan 2 seperti apa lagi? Work plan 3 dan seterusnya. Kemudian di setiap work plan atau gabungan-gabungan work plan satu 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 dua satu tiga itu outputnya apa? Misalnya outputnya adalah luaran pura-rupa, pattern sederhana, atau misalnya artikel ilmiah di jurnal internasional disebutkan. Jadi dia tahu bahwa work plan 11 sampai work plan 13 itu menghasilkan output ini dengan biaya sekian, dengan aktivitas seperti ini. Itu akan mempermudah sebenarnya ya. Jadi jangan kita kemana-mana untuk membuat ini. Dan biasanya Eh, nanti ini bisa dibaca ya ke Bapak Ibu kalau yang ini ya. Mungkin saya teruskan aja. Ini yang sering misalnya apakah jelas bahan kimia dan apa kebutuhan ini kan sering menjadi pertanyaan bagi reviewer itu ya tidak jelas dan sebagainya. Metode juga begitu nih. Metodenya panjang lebar tetapi tidak jelas gitu ya. Mungkin kita bisa bantu dengan eh, apa bagan saja mungkin akan lebih mudah kan. Nah, seperti itu. Jadi tidak berbelit-belit. Maaf ini adalah boleh menyewa alat. Nanti saya ini ada contoh-contoh. Ini adalah kelihatannya dari diambilkan dari dana SBM ya ini ya. Jadi memperhatikan aturan SBM yang paling baru. Tapi saya nggak tahu nih apakah SBM paling baru atau SBM yang sebelumnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Supaya jangan terlalu mengawang-awang. Nah, demikian juga dengan ketentuan penganggaran yang lain juga harus mengecek di situ. Misalnya Bapak Ibu menggunakan narasumber. Berapa sih honor narasumbernya gitu ya. Nah, seperti itu ada apakah orang hari, orang bulan, orang jam gitu ya. Nah, ada ketentuannya sebagai Bapak Ibu mengikuti ketentuan tersebut ya. Nah, kemudian demikian juga dengan honor-honor yang lain ya. Termasuk kalau hotel harus melihat di Aceh itu Aceh bagian mananya gitu ya, di kabupaten mana gitu kan. Itu beda-beda kan. Nah, di Bali juga kan di Bali dengan di Aceh pasti atau di Papua pasti beda tiketnya. Jadi jangan kita menentukan suka-suka kita gitu ya. Demikian juga dengan transportasi, tiket pesawat dan sebagainya itu bisa mengecek di SBM ya. Saya kira itu, nah sanksinya tentu saja kalau kita tidak memenuhi luaran wajib maka tidak dapat lagi mengajukan proposal pada pendanaan periode berikutnya sampai luaran dipenuhi. Jadi kita itu tidak diperpanjang tetapi luaran yang dijanjikan di tahun pertama harus tetap terpenuhi gitu. Tapi tidak ada lagi tambahan dananya ya, hanya sesuai dengan yang di pagu tahun pertama. Jadi sebaiknya kita jangan membuat sesuatu yang membuat kita kena sanksi gitu aja. Nah ini nanti prosesnya ya, ini prosesnya sekira kita sudah masuk, mungkin nanti lebih mudah dilihat di sini. Ini kalau nggak salah Pak Ketut terakhir tanggal 17 Agustus ya Pak ya. Jadi Iya. tinggal sedikit lagi waktunya. Itu pun sudah perpanjangan menurut saya ya. Jadi minggu ketiga September akan sudah mulai apa seleksi proposalnya sudah ada di sini. Kemudian di minggu ketiga September sudah penetapan penerimaan dana. Kemudian ada kontrak di Oktober. Jadi akan cepat sekali kan ini kan dan ini 12 bulan. Jadi apa namanya dari misalnya dari September ke September berikutnya. Jadi bukan seperti skema Bima gitu ya setahun tapi cuma 3 bulan, 6 bulan gitu. Ini benar-benar kalau LPDP itu begitu kalau 12 bulan ya 12 bulan. Sekian demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Made. Tadi sudah menyampaikan detail ya Pak Ibu sekalian yang kemarin sudah ikut atau yang belum ikut saya kira sangat jelas karena ini adalah yang dari LPDP ya poin-poin yang disampaikan. Baik, sebelum diskusi mungkin kita dengarkan dulu yang dari Pak Paris nih yang terkait dengan tim pakar. Kalau ini bukan penelitian Bapak Ibu sekalian, tapi kita justru menjadi apa namanya pendamping atau yang mengkaji. Tapi bukan proposal IPB, tetapi adalah yang diajukan oleh universitas lain. Untuk waktu dan layar, saya persilakan pada Pak Paris. Terima kasih Pak Ketut. Apakah sudah bisa dilihat ini? Sudah, ya, slide saya. Sorry. Nah, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini saya diminta oleh Pak Ketut ini untuk menjelaskan terkait dengan usulan
tim pakar prastudi kelayakan dorongan teknologi. Ya, ini kebetulan karena saya punya pengalaman kemarin tiba-tiba saya dapat lah gitu ya. Eh, tapi tentunya ada beberapa penyesuaian tadi yang disampaikan oleh Pak Ketut. Kalau tahun kemarin itu honornya masih sekitar 8 juta Bapak Ibu, sekitar 3 bulan. Kalau sekarang kalau saya cek 3,6, tapi 4 bulan ya, bisa 4 bulan. Ya baik, seperti apa sih sebetulnya sebagai tim pakar untuk prastudi kelayakan untuk eh, program dorongan teknologi ini. Jadi sebetulnya ini program dorongan teknologi ini yaitu memanfaatkan produk atau teknologi hasil riset perguruan tinggi yang potensial untuk ditransfer dan dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan mitra. Jadi ini sebetulnya teknologi atau mungkin hasil riset yang diusulkan oleh perguruan tinggi ya. Kemudian dari teknologi produk ataupun hasil penelitian lainnya eh, di situ akan di apa namanya hanya dijelaskan secara ringkas lah gitu ya. Tapi dari situ kita diminta sebagai tim pakar untuk melakukan proses evaluasi ya, tentunya evaluasinya untuk ini ya beberapa sudut ini ya beberapa kriteria ya untuk mengevaluasi sampai nanti bisa memberikan semacam rekomendasi lah gitu ya. Karena sebetulnya usulan ini kalau kita merekomendasikan nanti akan dibiayai tahun depan. Begitu sebetulnya. Jadi kita diminta untuk melakukan pra studi kelayakan, bukan studi bukan ini ya, bukan FS-nya tapi pra FS. Nah, seperti apa ya? Jadi ini ada tim peneliti ya. Tim peneliti bentar saya buat ini aja. Nah, ini tim peneliti ini ya mengusulkan hasil risetnya tentunya dengan TKT yang dari 6 sampai 8 ini di laman hilirisasi ya. Kemudian nanti kita bisa melakukan proses pemilihan yang mana kira-kira yang kalau kita ingin sebagai tim pakar memilih untuk melakukan prastudi kelayakan. Ya, ini semuanya dilakukan di laman hilirisasi. Jadi mungkin seperti program matching fund ini ya, kira-kira ya. Ada yang menawarkan, kemudian kita tangkap gitu ya. Nah, kita diminta untuk melakukan evaluasi ya, melakukan prastudi kelayakan mencakup 5 aspek utama ini ya. Terkait dengan aspek teknisnya, ini kisi-kisinya di sini ya. Kemudian aspek pasar, aspek keuangan, finansial, aspek risiko, dan tentunya juga terkait dengan bisnis seperti apa ya. Kemudian aspek legalnya ya, perizinan dan sebagainya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya harus tercover ya untuk tim pakarnya. Ya harus secara ya ini secara kompetensi harus melingkupi 5 ini ya. Karena memang yang diminta adalah 5 dan ini sifatnya wajib Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti begitu Bapak Ibu sudah melakukan proses pemilihan, kita bisa katakan bahwa itu sebagai awal dari kolaborasi. Meskipun nanti untuk satu produk atau satu teknologi itu kita bisa bersaing dengan tim pengusul lainnya. Nah, itu ya, nanti mungkin dari Dikti yang akan melakukan proses pemilihannya. Nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah alurnya ya. Yang pertama adalah tentunya perguruan tinggi mengusulkan hasil penelitian, keluaran penelitian yang mempunyai kriteria diantaranya adalah TKT-nya sudah 6 sampai 8, tapi tentunya yang belum mempunyai mitra yang sudah melakukan proses katakanlah kerjasama. Jadi ini masih dalam kondisi arah ke hilirisasi atau komersialisasi. Kemudian dari sini kita bisa melakukan proses ini ya pemilihan kalau kita berminat untuk
sebagai tim pakar untuk melakukan proses pra FS. Ini akan kita usulkan, kemudian akan ditetapkan, baru kemudian kita melakukan proses prasudi kelayakan, itu mencakup 5 ini dari sini 7 ya, 7 aspek utama, tapi tim pakar terdiri dari 5 orang ya. Dan juga kita diminta melakukan FGD atau business matching ya. Nah, jadi sebetulnya ini kita sebagai tim pakar bukan melakukan penelitian, tapi melakukan proses evaluasi. Kemudian sampai kita memberikan rekomendasi ya. Dan dari sini nanti akan ada klasterisasi pendanaan lanjutan. Apakah kriterianya satu itu tidak didanai karena tentunya dengan berbagai pertimbangan ya. Nanti tim pakar yang akan melakukan proses itu, atau yang kedua itu akan didanai. Tetapi kalau misalnya didanai ada 2 kriteria lagi. Nanti akan saya jelaskan ya. Ini adalah sebagai dasar tindak lanjut apakah penelitian atau hasil luaran yang diusulkan oleh perguruan tinggi tadi ya itu apakah mendapatkan pendanaan atau tidak. Nah, itu ya. Nah, ini 7 aspek kajian prastudi kelayakannya. Jadi paling tidak akan mencakup terkait dengan deskripsi umum produk teknologi, ya, nama produk, tujuan inovasi, TKT, bukti validasi, kemudian posisi dalam rantai nilai industri. Ini yang harus eh, dievaluasi ya. Kemudian aspek teknisnya ya, termasuk proses produksinya bagaimana, bahan baku semuanya ya, termasuk dengan SDM, kapasitas validasi lab, pilot ya. Kemudian analisis pasar, apakah teknologi atau produk tersebut dari sisi eh, proses atau mungkin potensi untuk pasarnya bagaimana, apakah domestik, apakah substitusi impor dan sebagainya. Baru kemudian aspek keuangan ini termasuk kita diminta untuk mencermati terkait dengan arus kas, payback period, NPV dan IRR ya. Sehingga kita perlu ada di tim kita yang paham terkait dengan aspek finansial. Kemudian aspek risiko ya, setiap pengembangan bisnis untuk suatu teknologi kan pasti ada ya. Aspek risikonya bagaimana mitigasinya, kemudian terkait dengan berbagai hal termasuk risiko teknisnya, pasar, keuangan, legal, dan sebagainya. Baru kemudian ada yang perlu dievaluasi adalah terkait dengan aspek legal atau regulasi, ya termasuk mungkin perizinan kalau untuk nanti katakanlah sudah mengarah untuk proses eh, komersialisasinya ya, hakinya bagaimana dan sebagainya ya. Kemudian rencana hilirisasi produk teknologi. Ini adalah aspek kajian dari prasudi kelayakan. Jadi Bapak Ibu bisa mempertimbangkan ya, timnya harus seperti apa ya, bidang kompetensinya ya. Nah, ini syarat dari tim pakar ya. Tim pakar terdiri dari 5 orang ya, di mana satu sebagai ketua dan 4 sebagai anggota. Kemudian ketua tim pakar adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi di bawah Kemendikti Saintek, minimal doktor ya, sudah ada kriteria di sini ya. Tetapi anggotanya bisa saja berasal dari kalangan dosen maupun non-dosen, termasuk praktisi atau pakar profesional, sepanjang memiliki kompetensi yang dibutuhkan ya. Kemudian kalau ini batasan Bapak Ibu ya, ketua tim mengusulkan proposal, ini eh, melampirkan biodata dan sebagainya. Nah, ini nanti akan dilihat Bapak Ibu karena kita diminta untuk melampirkan biodata. Nah, terkait dengan keahlian spesifik atau kepakaran dari tim pakar itu bisa dilihat di sini. Misalkan ketua tim pakar ini bisa dari aspek manapun ya. Tentunya ini ada kriteria yang diperlukan ya, tapi pendidikan harus minimal S3 ya. Kemudian juga bukti kepakarannya seperti apa ya. Ini saya kira juga perlu ditunjukkan di sini ya, supaya sebagai tim pakar tentunya sangat tidak boleh di luar dari teknologi yang kita cermati ya. Kemudian sebagai anggota ya, ada kepakaran teknis misalkan ya, tentunya sesuai dengan apa yang akan kita evaluasi ya. Tapi ini minimal S2 ya. Kalau misalkan memiliki paten atau mungkin publikasi ilmiah yang relevan, saya kira ini menjadi
apa namanya menjadi sesuatu yang mungkin menjadi lebih memperkuat dari eh, untuk bukti kepakarannya. Kemudian ada kepakaran pasar dan bisnis model ya. Ini juga minimal pendidikan S2 yang relevan ya. Tentunya dengan kompetensi yang kaitannya dengan market assessment dan sebagainya. Karena nanti akan menyusun model bisnis dan strategi komersialisasi produk. Kemudian juga harus ada kepakaran keuangan dan risiko karena nanti akan menganalisis kelayakan finansial, proyek investasi atau ROI nanti ya. Kemudian mengidentifikasi dan memitigasi risiko ya. Ini pendidikan juga minimal S2. Eh, Kemudian juga terkait dengan kepakaran regulasi ini ya, karena menganalisis aspek hukum dan regulasi terkait dengan produk termasuk pelindungan hak kekayaan ya. Jadi ada eh, 5 Bapak Ibu ya, tim pakar yang harus menguasai dari 7 aspek yang akan dievaluasi. Nah, ini terkait dengan apa yang harus dievaluasi ya. Yang pertama terkait dengan deskripsi umum produk atau teknologi yang diusulkan. Saya kira ini poin-poinnya Bapak Ibu ya, mungkin nanti bisa dicermati di sini ya. Kemudian yang kedua terkait dengan analisis aspek teknisnya ya. Ini harus dicermati terkait dengan TKT atau kematangan teknologinya, verifikasinya 6 sampai 8, tapi tentunya bukti ujinya juga harus dilengkapi oleh eh, apa namanya? eh, kita bisa mengevaluasinya. Ini sebetulnya Bapak Ibu sebagai tim pakar karena di produk deskripsi produk yang diupload di hilirisasi itu hanya sekilas ya, hanya satu paragraf. Nah, ini tugas kita untuk melakukan evaluasi dengan kita mendatangi yang mengusulkan di yang mengusulkan tergantung dari perguruan tinggi mana kita datangi, kita lakukan mungkin wawancara, kemudian juga mungkin FGD, dan tentunya kita dari situ bisa apa namanya mengambil suatu eh, apa namanya mungkin kira-kira kalau produk ini nanti dilakukan komersialisasi harus seperti apa. Kalau misalkan industri kita juga harus melakukan evaluasi industrinya adanya di mana gitu ya, potensi untuk berkolaborasi dengan industri seperti apa, itu semuanya harus kita kita evaluasi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kira ini cukup berat sebetulnya tugasnya Bapak Ibu ya. Termasuk aspek pasarnya bagaimana kalau misalkan pasar domestik ya tentunya kita harus mencari segmentasi atau target pasarnya mungkin dari beberapa data dari mungkin BPS, perindustrian dan sebagainya. Kemudian peta kompetitornya, kemudian validasi pasar harga. Ini kalau misalkan produk yang akan dikomersialisasi ini juga menjadi eh, apa namanya bahan evaluasi ya, bagaimana pasarnya, bagaimana tren pasarnya dan sebagainya. Nah, kemudian juga aspek keuangannya. Nah, tentunya kalau misalkan suatu teknologi atau produk dikomersialisasi, nanti bagaimana terkait dengan kelayakan finansialnya, bagaimana investasinya, kalau misalkan berkolaborasi dengan industri seperti apa harus industri tersebut menyediakan katakanlah pendanaannya dan sebagainya ya. Eh, Termasuk mungkin juga SDM-nya ya. Ini ada apa namanya investasi awal dan juga biaya operasional itu semuanya harus tercakup dalam rekomendasi yang sebagai bahasan untuk proses studi kelayakannya. Kemudian analisis aspek risiko ya. Di tim pakar juga harus ada kompetensi sebagai salah satu anggotanya yang memang mempunyai kompetensi untuk menganalisis risiko teknisnya, kemudian risiko legal regulasi, risiko pasar, risiko operasional, risiko keuangan, dan juga tentunya risiko lingkungan sosial jika teknologi atau produk tersebut dikomersialisasikan ya. Nah, ini aspek legal dan regulasi juga demikian, termasuk bagaimana nanti kepemilikan dari hak ciptanya atau IPR-nya, kemudian sertifikasinya seperti apa. Kalau misalkan produk itu bentuknya adalah produk bidang pakan atau pangan, tentunya harus ada sertifikasi ya. Mungkin pendaftaran BPOM dan sebagainya ya.
termasuk standar mutunya. Kalau misalkan produk merupakan produk yang harus mengikuti SNI, bagaimana metode uji, bagaimana regulasi dan perizinannya, itu semuanya tercakup dalam aspek yang harus kita berikan rekomendasi. Kemudian juga aspek hilirisasinya ya, kesiapan hilirisasi ya, status prototipe atau TKT, kemudian tahapan pelaksanaan harus seperti apa, ada nggak mitra potensial di sekitarnya ya, atau mungkin juga industri penggunanya seperti apa. Kemudian dukungan yang dibutuhkan, apakah ada pendanaan, regulasi, perizinan, mungkin juga SDM ya, bagaimana skema transfer teknologinya dan juga roadmap untuk indikator keberhasilannya. Semuanya harus kita bahas dalam kita mengevaluasi suatu ini ya teknologi yang ditawarkan. Nah, luarannya apa? Luarannya adalah ini sebetulnya ya. Kita menginginkan adanya penyempurnaan inovasi teknologi ya. Kita evaluasi kalau misalkan memang teknologinya belum siap ya apa yang harus kita berikan rekomendasi ya, termasuk validasi pasar, penguatan model bisnis, kesiapan implementasi, kemudian bagaimana strategi kemitraannya ya, kebutuhan sumber daya, kemudian analisis risiko atau aspek legalnya yang harus kita berikan rekomendasi. Ini kira-kira Bapak Ibu karena RAB-nya maksimum 250 juta ya lumayan ini untuk suatu ini ya suatu kegiatan yang melakukan untuk melakukan pra FS ini saya kira cukup ya kalau misalkan kecuali kalau mobilisasinya harus ke ini ya ke luar Jawa gitu ya. Saya kemarin mendapatkan yang di Makassar, jadi lumayan juga ini. Beberapa kali ke sana, semua pendanaan tersedot ke sana untuk transportasi. Ya. Tapi kalau mungkin di sekitar sini kan ada yang mengusulkan ya, mungkin bisa lebih efektif lah. Nah, ini 250 juta, ini sudah termasuk ada honor, bahan habis pakai, pengumpulan data. Ini pengumpulan data termasuk kalau kita melakukan FGD ya, kemudian atau survei ya. Kemudian juga business matching ini bisa mengundang mengundang ini ya calon-calon mitra usernya. Ini mungkin di situ kita bisa memberikan apresiasi dalam bentuk sebagai narasumber itu juga dibolehkan ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Saya ini ya, saya print screen ya. Itu maksimum budgetnya 250.000. Nah, pengisiannya sebetulnya sama dengan pengisian yang di Bima. Ini saya kira sesuai dengan SBM 2025 ini ya. Kemudian kita diperkenankan untuk memberikan honor sebagai tim pagar. Ini ketua timnya ada ini 3,6 ya juta per bulan ya. Anggotanya 2,4. Kemudian pembantu tim pakar juga boleh ini jam 25.000 tenaga administrasi ya. Nah, pembantu tim pakar ini bisa kita ini ya, kita minta bantuannya untuk misalkan nanti survei atau mungkin juga melakukan FGD dan sebagainya. Ya. Nah, ini saya kira tadi juga disampaikan terkait dengan satuan biaya transportasi ya, bisa mengacu pada di sini ya. Ini juga kalau misalkan kita menginap karena memang biasanya kita melakukan proses mungkin wawancara dan sebagainya kita juga harus stay di ini ya perguruan tinggi tujuan mungkin beberapa hari karena tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari ini kayaknya. Nah, berikutnya adalah ini implementasi tindak lanjut dari hasil rekomendasi prasudi kelayakan. Nanti setelah Bapak Ibu melakukan evaluasi, kemudian menghasilkan dokumen rekomendasi prasudi kelayakan, nanti akan ada reviewer ya. Kebetulan saya tahun kemarin juga bertindak sebagai reviewer. Di situ akan memberikan rekomendasi apakah produk tersebut didanai atau tidak didanai. Kalau untuk yang produk itu didanai ada 2 tipe. Apakah pendanaannya untuk dorongan teknologi tipe 1 artinya ini sudah siap atau mungkin ada pendanaan dorongan teknologi tipe 2 dalam hal ini task force. Jadi masih ada yang harus dilengkapi di situ. Jadi ada 2 skema ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu silakan bisa masuk ke hilirisasi ya. Ini batas pengusulannya 19 Agustus ya, Pak Ketut ya. Jadi Ya, masih betul 19. ada waktu sampai Kamis ya.
Ya, mudah-mudahan masih. Rabu. Oh, Rabu ya. Oke. Ya. Rabu ya, Rabu. Jadi mudah-mudahan masih bisa terkejar. Ini sebetulnya lebih ringkas ini proposalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu buka, di sini ada dorongan teknologi ya. Kemudian di sini ada list produk, silakan bisa dipilih. Ini ada banyak ini yang diajukan oleh, ini ada yang diajukan dari IPB, ini malah Pak Ciptanya yang diupload. Tapi sebetulnya ada beberapa slide di sini bisa dilihat ya apa saja ini ya. Tapi kan kita nggak boleh ya melakukan ini sebagai tim pakar untuk teman sendiri kan nggak boleh ya Pak Ketut ya. Harus dari Ya, harus harus dari luar IPB, Pak. harus dari luar BP. Jadi banyak ini ada yang ini dari ITS kalau memang yang diutamakan adalah sesuai dengan kepakarannya ya Bapak Ibu ya. Jangan yang sangat jauh ya. Jadi silakan bisa melihat di sini. Ada banyak ini sebetulnya ya. Setelah list produk ini baru kemudian Bapak Ibu klik ya untuk misalkan saya mencoba mengklik ini ya. Ini kan karena ada nano-nanonya ya, saya kira-kira cocoklah dengan saya gitu. Jadi saya coba coba klik di ini, kemudian klik ajukan ya. Mungkin jadi seperti ini ya. Nah ini ya. Jadi seperti ini baru kemudian Bapak Ibu edit di situ akan banyak ini ya. Banyak, akan ada beberapa yang harus diisi ya. Nah seperti ini ya. Ini kan ya. Nanti tinggal Bapak Ibu download template-nya, kemudian CV-nya juga nanti dimasukkan di sini karena semuanya juga harus ini ya, harus mengupload CV dan juga menuliskan di situ anggota satu tugasnya apa, keahliannya apa, tugasnya apa ya. Kemudian juga nanti bisa setelah itu selesai ya nanti silakan bisa mengisikan di situ RAB-nya ya. RAB-nya sudah saya kira sama dengan Bima lah ya RAB-nya ya. Kita ini aja sesuaikan dengan eh, apa namanya? Panduan ya, panduan SBM dan tentunya kalau mengisi apa namanya RAB ya harus sesuai dengan inilah ya, jangan terlalu tinggi, jangan jangan sampai ya sesuai dengan panduan lah Bapak Ibu ya. Karena memang ini lebih banyak kita gunakan untuk mungkin transportasi, akomodasi, ya kemudian juga boleh juga untuk lumsum ya, boleh. Kemudian juga untuk bisnis meeting itu ya, FGD itu dibolehkan. Memang dana ini bisa digunakan untuk hal seperti itu ya. Saya kira itu Pak Ketut, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya terkait dengan Baik. apa namanya tim pakar ini ya. Baik, saya kembalikan kepada Pak Ketut. Baik, terima kasih Pak Faris atas penjelasannya. Bapak sekalian, kalau didengarkan tadi untuk yang tim pakar ya khususnya adalah melakukan feasibility studies ya atau FS, pra-FS sebenarnya rekomendasi, keluarannya kemudian penekanannya adalah tim pakar ini anggotanya itu tidak harus dari IPB, Bapak Ibu sekalian, boleh dari luar IPB, boleh swasta, boleh dosen, boleh non dosen ya, minimal harus S2 seperti itu Bapak sekalian. Baik, Bapak sekalian, mungkin kita lanjutkan untuk diskusi. Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait sinergi ke Prof. Made, kemudian terkait dengan tim pakar ya. Nah, ini ke Pak Prof. Aris, saya persilakan. Enggak, Pak Dekan nih udah open mic. Nanya Pak, Boleh nanyanya yang advance ya, jangan yang beginner. siapa tahu dapat door prize nanya pertama. Kemarin juga sama, sekarang sama lagi juga. Enggak, silakan. Selamat siang, terima kasih Pak Ketut, Prof. Made, Prof. Aris. Ini saya terkait dengan apa? Tadi disampaikan Prof. Made Astawan bahwa kalau sudah mendapatkan apa skema dari LPDP itu tidak bisa mengikuti. Nah, saya itu mendapatkannya itu eh, skema LPDP NWO. Nah, itu apakah boleh atau nggak boleh sama sekali, Pak?
Itu aja pertanyaannya, Pak. Ya, baik, Makasih. terima kasih Pak Gen. Ini sebagai ketua ya, Pak Gen. Iya, Pak, sebagai ketua, Pak. Ya, enggak, Pak Made, langsung saja. Nah, baik. Eh, itu nanti laporan keuangannya yang per bulan itu melalui Iris Pro bukan, Pak? Nah, itu saya belum tahu, Pak. Tapi pemasukan proposalnya lewat Bima, Pak. Oh, kalau pemasukan lewat Bima mestinya bukan biaya oleh LPDP kan. Kita juga kan punya yang DAPT ya. DAPT dan Iya, abadi perguruan tinggi itu kan juga ada uangnya dari LPDP, tapi kan dikelola oleh IPB kan itu. iya. Itu boleh. Kalau yang itu Oh, boleh. oke, siap. Jadi walaupun dari LPDP, yang DAPT kan semua dari apa dikelola oleh IPB itu dan juga itu kan berbasis output itu. Jadi kita boleh menggunakan yang itu. Tapi kalau yang dari BRIN tuh, yang setahu saya itu tidak bisa karena itu kan mengisinya di Iris Pro. Jadi nanti, Ya, nanti ketahuan itu di situ ya, sama-sama dari LPDP dananya. Atau kalau Pak. Pak Ketut punya pengalaman, saya tidak tahu boleh atau ya, tidak. ya, seperti itu Pak Bikin. Jadi memang nanti Mbak Reni juga bisa menambahkan kalau misalnya saya salah. Jadi begitu kuncinya adalah begitu kita masuk ke Iris Pro untuk luaran indikatornya itu pasti itu yang akan dilihat. Jadi tidak akan bisa masuk lagi. Oke. Tapi kalau pendanaan seperti DAPT Equity juga kan dari LCDP ya semua, tapi dikelola IPB. Kemudian kalau Bima itu kan ada dikelola oleh Community Saintek. Nah ini juga termasuk LPDP yang dikelola oleh Community Saintek, tetapi memang jelas programnya sini adalah langsung dari program LPDP seperti itu. Gitu Pak Bigin. Tapi kalau sebagai anggota tadi boleh ya, artinya Oh, iya. satu ketua, satu anggota, jadi bisa nambah sebagai anggota. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mastawan, Pak Ketut. Kalau sebagai anggota juga nggak boleh dapat honor dua kali. Jadi kalau Ya, honornya yang nggak boleh jadi yang anggota, di nggak boleh kegiatan honornya. sebelumnya Oh, sudah iya. dapat honor, di kegiatan yang ini nanti kalau misalnya diterima juga nggak boleh dapat honor lagi gitu. Hanya boleh satu klaim. Ya, Itu. betul. Jadi PMA ada Baik. akhirat ya. Monggo Terima kasih, Prof. silakan Terima kasih, Pak. Prof. Terima kasih Terima Pak kasih. Igin. Monggo Pak Pulpa. Baik, terima kasih Pak Ketut. Punten ini videonya di off kan karena takutnya suaranya nanti nggak jelas karena sinyal. Saya mau nanya ke Prof. Made nih. Prof. Made, saya tertarik dengan mau menyiapkan sinergi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kalau mitranya 2 gitu ya, karena kemarin tuh Pak Jiwo bilang bisa nggak memasukkan mitra 2. Itu terus yang tadi sharingnya yang 50%, 10% itu apakah dibagi 2 gitu atau ya mitra yang satu bersedia sekian, yang sekian, yang satunya lagi sekian ya boleh aja gitu. Gimana Pak Prof? Kalau mitranya 2 itu satu. Terus nomor 2 yang pendanaan dari mitra ini kita nggak perlu bikinkan RAB-nya kan Prof? Ya udah pokoknya asal ada surat pernyataan kesediaan mitra kan sudah cukup gitu aja kan ya Prof ya? Itu saja sih yang ingin saya Ya, tanyakan. Baik, terima kasih Prof. baik. Ya, Pak Made. Kita sudah baca buku panduannya bolak-balik itu tidak ada yang mengatur jumlah mitra. Oh gitu. Dan kalau tidak ada mengatur jumlah mitra berarti bisa tetap aja 50% ya. Jadi mungkin kalau misalnya mitranya 3 pun silakan dibagi-bagi, ada yang 10%, ada yang 20, ada yang 20 lagi, misalnya silakan aja. Yang Oh yang begitu. saya cari di buku panduannya tidak ada ketentuan mitra harus satu gitu lah. Ya. Iya. Oh jadi boleh ya satunya misalkan kan itu cashnya 10%. Iya. Nah 10% tuh Ya. yang satunya 5%, satunya 5%. Iya. Gitu boleh saja ya Prof. Boleh. Nah, Oke. pada saat mengajukan proposal di RAB-nya itu kan dibikin kolom-kolom. Mana kolom yang dari LPDP, mana kolom dari mitra. Nah, tinggal diisi aja. Misalnya nanti kan misalnya Ibu mengajukan 1M, tiba-tiba kan totalnya menjadi 1,5 karena ada mitra 1 sekian Dari mitra. M, mitra 2 sekian apa sekian ratus juta, mitra 2 sekian ratus juta gitu. Jadi dibuatkan kolom saja gitu. Oh, Kolom. nggak sampai M-an, Prof. Soalnya mitranya hanya sanggupnya beberapa puluh juta saja, jadi nggak sampai M. Nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa, boleh, ya. Kan itu, Prof, satu lagi. Kalau ikan itu tahun pertama tuh untuk menaikkan TKT kan nggak apa-apa kan ya, Prof ya? Tahun pertama tujuannya menaikkan TKT sehingga sampai ke 8 gitu. Baru tahun kedua nanti baru siap diinikan. Kan boleh kan seperti itu ya, Prof? Boleh. Iya, Oke. memang kan tujuannya pada akhirnya TKT-nya minimal 8, minimal kan. Ya, Kemudian ya.
bisa siap untuk dihilirisasi gitu sih sebenarnya. Ya, Iya, 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 iya. Baik, saya kira itu. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Prof. Ulfa. Jadi nanti juga harus diperhatikan Sami-sami. bahwa besaran pengajuan per tahun yang maksimal 2 miliar itu nanti based on outputnya juga yang disajikan ya. Kira-kira seperti itu. Nanti ada di panduan saya kira lebih detailnya. Tadi udah laksanakan. Setengah M aja saya nggak, Pak. Ya itu maksimal ya, Mitranya nggak maksimum. sanggup, mitranya nggak sanggup, mitranya yang nggak sanggup. Baik, Begitu. Baik, ya. baik. Oke, terima kasih Prof. Enggak Pak Ibu, mungkin ada yang lain? Terkait Tempakar ini, karena tahun lalu Tempakar itu hanya 4 dari PB, sedangkan 43 ya, artinya yang dari PB mendapat dorongan teknologi, tahun lalu itu hampir rata-rata dari Unhas yang melakukan sini. Jadi Tempakar terbanyak tahun lalu itu dari Unhas. Nah, tapi dorongan teknologi terbanyak tahun lalu itu dari PB. Dan untuk sebagai informasi saja bahwa pendanaan ya, karena pendanaannya untuk early riset ini rata-rata yang by output maupun yang by proses ini lumayan besar-besar. Karena patokannya adalah kalau luarannya berupa model saja itu at least 250. Kemudian kalau luarannya KI atau paten tadi ya, non hak cipta itu 700. Nah, sehingga kemudian nanti kalau dia prototype, nah itu 500 juta. Nah, sehingga mengenai kalau digabung salah seduanya itu adalah, makanya tadi adalah maksimum 2 M tersebut. Dan total dana untuk 2025 ya Bapak sekalian, ke 2026 itu ada peningkatan untuk early riset itu adalah 27 miliar kita untuk dari early riset. Jadi hampir sama dengan pendanaan dari BIMA. Kalau total proposalnya jumlahnya beda. Kita cuma sedikit early riset tapi jumlah nilainya besar karena memang nilainya besar-besar. Dan luarannya juga lebih mudah kata Prof. Faris ya, Prof. Ade. Kata Prof. Ade. Moga Pak Ibu, ada lagi yang mungkin yang didiskusikan masih ada Saya waktu Pak. untuk membuat proposal. Enggak, Prof. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf saya tidak pakai kamera, Pak. Pak, Iya, itu enggak. untuk luaran tahun ini ada jurnal ya untuk Dortek, Pak ya. Dorong teknologi sinergi Dortek itu mesti ada jurnal Q1 Q2, Pak. Tidak seperti tahun lalu ya. Enggak, Prof. Ade. Ini sinergi. Untuk yang hari ini sinergi. Untuk yang LPDP ini khusus memang beda. Jadi kalau yang apa namanya prioritas beda. Enggak, Prof. Ade. Iya, yang saya baca di buku panduan begitu Pak, minimal Q2. Oh, Itu tiap tahun. Kalau dapatnya 2 tahun, tiap tahun harus minimal Harus 1. sadar gitu. Iya. Itu bedanya strategis dengan prioritas. oke. Iya. Nah, Baik, itu terima kasih ya. tambahannya itu. Ya. Ya. Kalau yang prioritas kemarin tidak ada ya Mbak Reni ya. Dia tidak menuntut jurnal tetapi itu tadi model, prototype atau Iya. KI, Betul, betul. non hak cipta. Tapi kalau untuk yang LPDP wajib minimal Q2. Gitu Prof. Wijal. Baik, Mudah-mudahan terima lolos kasih dibanding Pak Bima. Made. Mudah-mudahan tidak dibagi rata nih Prof. Aris. Ujung-ujungnya soalnya kadang-kadang, oh IPB sudah banyak ini sehingga tidak dapat yang lain. Iya, ini Dan peluangnya sangat besar. saya kalau nggak dimanfaatkan itu serius mudah itu. Karena saya kemarin dapat sinergi sosial, tahun ini dapat ajakan industri. Nah, tahun kemarin malah sinergi sosial dan pakar ya. Tempakar. Iya, pendanyaannya lebih gede lagi ya. Iya betul Pak. Tidak perlu nulis jurnal ya kalau yang ini kemarin ini. Iya. Masalahnya Boleh mitranya menambahkan Pak Pak Aris. sedikit? Kenapa Bu? Masalahnya Mitranya? mitranya Pak Aris, mitranya tuh nggak berani tinggi. Kalau nggak berani tinggi kan kita nggak bisa. Nah Iya, ini iya. mengajukan apa RAB sampai tinggi-tinggi kan nggak bisa karena Iya, kan dia 50%. iya 50%. Kalau Minimal. mitranya cuma bisa 50 juta ya kita cuma bisanya ngajuin 100 100 juta. Gimana sih? Iya. Ya. Kalau mancingnya pakai kecumpan kecil dapatnya kecil gitu ya Pak. Betul, betul. Enggak nih Pak Hilal ya. Baik, terima kasih Pak. Suara saya terdengar Pak. Dengar jelas. Baik, terima kasih. Nama saya Tawakal dari program studi PSL masih ongoing di doktoral.
Mungkin rencananya mau mengusulkan Prof sebagai anggota. Namun pertanyaan pertama, saat ini kami sedang mengajukan juga di pendanaan RIM dan pengumuman estimasinya di bulan 12 atau Januari awal 2027. Apakah boleh mengakses dua seperti itu, Prof? Yang kedua, untuk anggota tim, apakah boleh dari luar negeri? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya jawab yang Mbak pertama, Dewi masih student ya? Mbak, ini masih student atau statusnya? Masih student Prof semester 5. nggak boleh itu. Karena statusnya itu adalah tidak sedang studi, tidak sedang ada penugasan lain gitu. Jadi tidak boleh. Harus aktif. Nah, Meskipun sebagai statusnya anggota dosen tim ya. aktif. Ya. Oh, Kalau Kalau yang yang student itu tambahan ya biasanya Pak Pandi ya. ya, kalau Kalau yang mitra Kalau saya kira boleh aja mitra luar negeri. Ya, kalau student jadi ini aja apa namanya asisten. ya ya. mahasiswa yang terlibat kan biasanya Iya, dia. Ya. iya, betul Prof. Izin. Oh, Untuk itu ketua boleh. timnya rencananya Prof Hefni dari MSP. Izin. Boleh, boleh. Kalau sebagai asisten apa tugas lapang itu boleh. Dan itu ada Baik, Prof. honornya juga. Tadi kan sudah terlihat ya, ada honornya juga boleh. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kalau anggota tim bakar boleh nih ya. S2. Oke. Baik. Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada di Pak Ketut mungkin deadline-nya benar tanggal 17 Pak ya? ya Mbak Rini ya 17 untuk yang sinergi, kemudian yang Iya, betul. tim pakar itu 19, kemudian nanti ada waktu 1 hari kami dari DRI ya atau lembaga akan mengapproval sampai tanggal 20 seperti itu. Iya. Masih ada Pak Ibu? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya, mungkin karena sudah beberapa kali ya, kemarin dari Menteri Saintek sudah 2 kali, kemarin khusus ke dosen, kemudian juga mengundang mitra kemarin ya Bapak sekalian. Kemudian nanti untuk yang dorongan teknologi untuk tim pakar, hari ini kalau saya cek itu tadi sudah banyak nih Pak Faris ya, udah yang klik-klik udah banyak nih, tapi masih bentuk draft, belum tentu juga submit ya. Jadi karena begitu dicoba tadi diklik seperti Prof Faris itu udah langsung terdaftar. Kemarin saya juga coba klik 1 itu sudah terdaftar. Jadi iya. tinggal mencari anggota-anggota timnya. Nah, yang beda dengan untuk yang riset. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti jika ada kendala, kemudian hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke tim dari ya di sini ke Mbak Reni dan tim ya nanti yang akan meng-lead untuk terkait dengan ini riset terutama yang sinergi dan tim pakar itu. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC Mbak Dewi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketut dan juga tentunya Bapak Prof. Made Asawan dan juga Prof. Arif atas penyampaian materinya terkait tadi untuk sinergi dan juga untuk tim pakar ya Bapak. Bapak dan Ibu, tentunya kami tunggu untuk pendaftarannya baik untuk proposal untuk sinergi batch 2 dan juga untuk pengajuan untuk tim pakar. Mungkin cukup untuk hari ini Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh Bapak dan Ibu untuk on cam? Kami persilahkan. Ya, baik kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum kita menutup acara pada sore hari ini. Baik, untuk slide pertama 1, 2, 3. Lalu slide berikutnya 1, 2, 3. Tadi yang terakhir 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu tentunya. Sehat selalu untuk semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima kasih Pak Made, Pak warahmatullahi Made, wabarakatuh. Terima Salam. kasih. Pak Ibu, Amin. sehat selalu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ditunggu proposalnya Pak Ibu.